Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat isya dan jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita bersyukur, alhamdulillah kita sudah masuk pada malam yang keempat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 sampai 700 kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam yang keempat ini judul santapan rohani Ramadan kita adalah Fadailu Salatil Lail wa Tahajjud. Keutamaan salat malam dan salat tahajud. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, awwalu ma furidha minas salatu lin nabi sallallahu alaihi wasallam salatul lail. Salat yang pertama sekali difardukan untuk nabi, ini namanya min khususiyatin nabi. Salat yang khusus untuk nabi pertama sekali difardukan Allah Subhanahu wa taala adalah salat malam. Jadi sebelum salat 5 waktu ada salat wajib, tapi khusus untuk Nabi. Salat apa namanya? Salat malam. Salat malam itu bisa juga dikatakan salatul tahajud. Apa beda salat tahajud dengan salatul lail? Kalau salat tahajud, sebagian ulama mengatakan disyaratkan terlebih dulu naum, walau lahzatan. Meskipun tidurnya sebentar saja, pokoknya diantarai dia oleh tidur dulu. Tidur bangun itu namanya sudah solat tahajud. Tapi kalau tidak pakai tidur, dari isya dia tidak pakai tidur sampai jam 12, sampai jam 1, jam 2, jam 3, sampai pagi misalnya, itu tidak dikatakan tahajud, tapi dikatakan qiyamul lail. Ini sebagian ulama membedakan mana yang tahajud, mana yang salat malam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan sebahagian malam, sepertiga malam, hendaklah kamu melaksanakan salat tahajud. Nafilatan lak artinya apa? Sebagai salat sunnah. Apa keutamanya? Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Agar Allah Subhanahu wa taala menempatkan kamu pada makam yang terpuji. Jadi keutamaan salatul lail, salat tahajud atau salat malam untuk mengangkat derajat manusia. Mengapa untuk mengangkat derajat manusia? Karena segala sesuatu diawali daripada malam. Mana dulu siang daripada malam, Pak? Dulu malam. Sekarang hari apa? Kamis, malamnya malam Jumat. Besok Jumat, sekarang sudah malam. Lebih dahulu malam daripada siang. Kenapa lebih dulu malam daripada siang? Karena lebih dulu jahil daripada berilmu. Nabi Muhammad tugasnya sebagaimana anak-anak kitab pidato yang telah membawa manusia dari alam kegelapan kepada alam terang menerang.
Malam ini simbol kejahatan. Malam itu simbol kejahatan, Pak. Maka kalau kita mampu menghindari kita dari segala kejahatan, terangkatlah maqam kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri ghasiqin idza waqab." Kejahatan lah yang terjadi apabila di waktu malam apabila gelap gulita. Jadi malam itu simbolnya hitam. Malam itu simbolnya gelap. Hitam sama gelap ini banyak orang artikan positif, negatif. Uang gelap. Apa lagi? Istri gelap ya. Uang gelap, istri gelap. Bukan istri hitam, kalau hitamnya hitam manis ya. Kemudian apa? Ada dikatakan black street, jalan hitam. Jadi hitam ini kelam, kelam ini malam. Malam itu simbol kejahatan. Syarri, ya, kejahatan itu terjadi pada malam hari. Tatkala orang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjad, tahajud dia jam 2, jam 3, jam 4 sampai subuh dia tahajud, itu namanya anti maling. Ini salah satu anak kelebihannya. Allahu Akbar. Padahal ini udah bawa linggis, udah bawa martel, membongkar rumah. Tapi terdengar orang Allahu Akbar. Akhirnya tidak jadi dia melakukan perbuatan kejahatan. Kemudian yang paling hebat apa? Wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan talak. Tahajud dan qiyamul lail itu paling hebat adalah pada malam hari taqarrub ilallah, kedekatan kepada Allah itu sangat dekat sekali. Mengapa dekat? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul bil lail wan nasul niyam. Salah satu kehebatannya adalah orang yang salat di kala malam sementara manusia lagi tidur. Artinya apa? Sinyalnya full. Enak. Apalagi di kampung, Pak. Kalau di kampung itu subhanallah, di tepi-tepi sungai di kampung. Kalau kota masih ada suara klakson, masih ada suara mobil jam 2, jam 3 malam. Tapi kalau di kampung, ya, lolongan anjing di tengah malam, bunyi jangkrik, kita bangun sendiri, subhanallah. Di situ rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala muncul. Dan di situ kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di situ kita paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita dalam keadaan sujud, banyak kita sujud. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aqrabun nasi ilallahi aqrabun nasi ilallahi fis sujud. Sedekat-dekat manusia kepada Allah adalah fis sujud, ketika dia sujud. Maka tatkala kita sujud pada malam, lamakan sujudnya. Lamakan sujudnya. Kenapa? Manusia yang paling dekat kepada Allah, kata Nabi, adalah ketika dia sujud. Maka ketika sujud, lamakan sujud. Yang membedakan iblis dengan manusia, iblis dengan setan, iblis dengan manusia adalah antara dia sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan sujud, maka dia adalah orang-orang kafir, termasuk golongan-golongan kafir. Bapak Ibu hadirin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat penting sekali tahajud itu kita lakukan. Apalagi bagi bapak-bapak yang umur 50 tahun ke atas. Ustaz berumur sudah 54 tahun. Kalau sudah jam 2, jam 3 tak mau mata tidur lagi, Pak. Jangan dipaksakan. Apakah harus kita lakukan? Buat tahajud. Ini aneh, kadang-kadang bangun tengah malam, pergi ke kamar mandi, menaruhkan ke kamar mandi, pipis, siap tidur lagi. Malaikat udah mulai catat itu. Kata malaikat, saya kira tadi mau tahajud, lupa pipis doang gitu. Rugi kita. Rugi kita, karena Nabi SAW mengatakan apa? Afdus salah ba'da salatul mafruḍah salatul lail. Sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat malam. Sebaik-baik salat. Kenapa sebaik-baik salat? Dialah yang pertama sekali salat yang difardukan untuk Nabi SAW. Setelah turun perintah salat, aqimus salah,
setelah turun perintah salat kepada Nabi SAW dan termasuk pada umatnya, maka salat malam, salat tahajud menjadi salat sunnah. Maka levelnya di bawah salat wajib. Rugi kita kalau tidak melaksanakan ibadah salat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan di sini ada salatul lail fi hayatil muslim atharuha fi salati qalbihi. Salah satu makna hadis Nabi yang mengatakan la wasalli lillah bil lail wan nasu niyam. Dan dia salat pada malam hari, ya, karena Allah Subhanahu wa taala sementara manusia dalam keadaan tidur. Apa efeknya? Efeknya adalah di sini dikatakan salatul lail fi hayatil muslim asar wa fi salatil qalbi. Salah satu manfaatnya adalah salat malam itu akan mampu mendidik hati, akan mampu memperbaiki hati. Kenapa mampu memperbaiki hati? Karena pada malam hari itu kita sendiri, karena pada malam hari itu kita berzikir, karena pada malam hari itu kita merenung. Semakin banyak kita merenung, semakin kita banyak berzikir, semakin kita banyak beribadah, hati pun menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang. Maka ibadah yang paling hebat adalah ibadah salat, karena salat dapat menenangkan jiwa manusia, menenangkan hati manusia. Dan salat yang paling banyak siang atau malam? Bu, salat yang paling banyak siang atau malam? Salat yang paling banyak adalah salat malam. Mana yang salat siang cuman? Zuhur, asar. Maghrib sudah masuk malam. Subuh pergantian siang dengan malam. Masih gelap itu. Maghrib sudah mulai gelap, subuh masih gelap. Yang terang itu adalah zuhur sama asar. Artinya apa? Lebih banyak salat malam daripada salat siang. Kenapa? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah daripada kekejian dan kemungkaran. Dan salat juga mencegah dari kemungkaran-kemungkaran orang yang ingin berbuat kemungkaran terhadap kita, termasuk pencuri dan sebagainya. Tatkala banyak kita ibadah pada malam hari, salat pada malam hari, insyaallah terhindar kita dari musibah malapetaka yang dimunculkan oleh pencuri, perampok dan sebagainya. Bapak Ibu hadirin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan salat malam adalah Allah menamakan orang yang salat malam itu dikatakan apa? Ahli zikir. Orang yang melaksanakan salat tahajud, rutin dia melaksanakan salat tahajud, qiyamul lail, apalagi dalam bulan Ramadan, Allah menamainya, Rasul menamainya dengan apa? Ahli zikir. Nah, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istayqadha minal lail, siapa yang bangun dia pada malam hari, wa aiqadha imra'atahu, kemudian dia bangun pada malam hari, dia bangunkan pula istrinya, fasalli raka'atain, suami istri ini salat 2 rakaat, salat tahajud atau qiyamul lail, kutiba minadz zakirin, niscaya Allah menulis dia, ya, termasuk az-zakirin, termasuk orang yang berzikir. Zakirin Allah kasiran wa zakirat. Maka suaminya termasuk orang yang berzikir, istrinya juga termasuk orang yang berzikir. Jadi banyak kita melaksanakan salat malam, banyak kita melaksanakan salat tahajud, Allah panggil kita az-zakirina waz-zakirat, orang yang berzikir laki-laki dan orang yang berzikir perempuan. Artinya apa? Semakin banyak kita berzikir, ketenangan dalam kehidupan berumah tangga, ketenangan dalam kehidupan dunia, termasuk ketenangan kita di akhirat adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah kepada Allah pagi, sore, siang dan petang. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jangan kita sia-siakan malam-malam Ramadan ini. Kenapa?
Karena Allah Subhanahu wa taala semua kebaikan kita di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Sebagaimana dalam hadis qudsi dikatakan kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Semua kebaikan, tiap-tiap kebaikan itu Allah lipat gandakan bi asyri amsalihha, 10 kali lipat. Hatta sab'umiatin, sehingga 700 kali lipat. 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu bagiku, kata Allah, untukku, wa ana ajzibih, dan akulah yang akan membalasnya. Kalau puasa kita di siang Ramadan, beramal kita di malam Ramadan, Allah Subhanahu wa taala kelipatan kebaikan-kebaikan kita berapa? Dari 10 sampai 700 kali lipat. Sekarang begini, kalau ada orang misalnya, siapa orang yang melaksanakan qiyamul lail, maka saya akan memberi dia gaji 10 juta setiap malam. Kira-kira mau enggak? Mau? Kok enggak ada yang jawab dah. Mau enggak Pak Bu? Mau kan? Nampak di hadapan mata kita, nih duit 10 juta per orang, 10 juta setiap malam 10. Kalau dia melaksanakan salat tahajud atau salat malam. Saya kira kalau seperti itu, buka pendaftaran penuh buku Pak. Daftar semuanya. Padahal janji orang ini tidak kadang-kadang terpenuhi. Kalau kita berjanji dengan orang biasa mungkir. Tapi kita berjanji dengan Allah, apakah Allah pernah mungkir? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah ingkar janji. Mengapa kita tidak tertarik ketika Allah mengatakan, ketika Nabi mengatakan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat? Jawabannya adalah karena keimanan. Maka orang beriman kepada Allah ketika pagi itu, ketika malam menjelang pagi, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang beriman itu apa? Tatkala masuk waktu tahajud menjelang subuh itu, tatajafa junubuhum, melompat-lompat lambungnya. Tak mau lambung ini tidur lagi, tak mau nempel ke kasur lagi. Tatajafa junubu anil madhaji', dari tempat tidur itu melompat lambungnya, artinya dia mau dia duduk. Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka, mereka nafkahkan. Begitulah orang-orang yang beriman kepada Allah, terutama di bulan Ramadan adalah bulan keimanan kepada Allah. Jadi jangan sia-siakan bulan suci Ramadan ini. Kita kumpulkan amalan sebanyak-banyaknya. Siang hari kita berpuasa, malam hari kita lakukan qiyamul lail, atau lebih khususnya adalah salat tahajud, supaya kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala tinggi. Sebagaimana doa setelah salat itu, doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadil wa darajatil aliyatir rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atah innaka la tukhliful mi'ad. Maqaman mahmudan alladhi, semoga engkau Allah memberikan makam yang tertinggi, yang terpuji yang diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji. Jadi siapapun yang melaksanakan ibadah salat malam, samalah dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa melakukan salat malam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, Nabi ketika dia sakit dan dia mau salat malam, tidak sanggup dia berdiri, fasalli qa'idan. Nabi SAW salat dalam keadaan duduk. Tidak sanggup kita berdiri, duduk. Tidak sanggup duduk, berbaring. Begitulah pentingnya salatul lail, begitulah pentingnya salat malam. Mari kita hiasi malam Ramadan kita dengan banyak melakukan ibadah
puasa di siang hari dan melaksanakan banyak melakukan ibadah di malam hari, terutama adalah salatul lail dan salatul tahajud. Inilah Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keutamaan-keutamaan salat tahajud dan qiyamul lail ini tidak kita abaikan begitu saja, dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wa akhiru kalam minni wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.